Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kita bersuka cita pada malam hari ini, kita dapat memulai KKR Wilayah 12 online. Sungguh luar biasa, satu kesempatan yang Tuhan boleh izinkan di tengah pandemi COVID-19. Firman Tuhan masih didengungkan untuk memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita semua. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji dan besarkan nama-Mu ya Bapa. Oleh karena memang Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Malam ini, di wilayah 12 ini, akan dikumandangkan firman Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kami undang kehadiran-Mu di hati daripada semua umat-umat Tuhan, dimanapun umat-umat Tuhan berada saat ini. Melalui KKR online ini, biarlah Roh Kudus-Mu memateraikan setiap firman kebenaran, untuk kami memiliki iman dan pengharapan yang teguh kepadamu, sekalipun kami hidup di dunia yang berdosa, dunia yang selalu menakutkan, dunia yang tidak memberikan pengharapan bagi kami. Tetapi di dalam firman-Mu ada pengharapan dan kekuatan. Oleh karena itu, berkati kami semua saat kami sedang mengumandangkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya mau menyampaikan selamat berbahagia. Selamat menikmati firman Tuhan sepanjang minggu ini. Ini adalah satu kesempatan yang langka di saat dunia dipenuhi dengan rasa khawatir, di saat umat manusia mengalami rasa takut, di saat banyak orang kehilangan harapan, khawatir tentang masa depan, tentang apa yang terjadi. Kita sebagai umat Tuhan masih memiliki satu pengharapan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Pengharapan adalah merupakan satu kekuatan bagi kita sebagai umat percaya. Karena di saat dunia tidak ada harapan, kita masih memiliki harapan. Ada seorang dokter McNeil Wilson, seorang dokter progres, dia katakan begini, pengharapan adalah satu pengobatan yang saya gunakan lebih dari yang lainnya. Pengharapan dapat menyembuhkan hampir segala penyakit. Pengharapan dapat menyembuhkan hampir segala penyakit. Saudara, penyakit apapun yang saat ini sedang Anda alami. Apakah penyakit secara fisik? Apakah saudara juga sedang mengalami sakit oleh karena pikiran? Apakah Anda juga mengalami sakit secara ekonomi? Atau hal-hal yang lain? Atau umat Tuhan, para tamu yang hadir pada malam hari ini, rumah tangga Anda sedang mengalami sakit? Dr. McNeil Wilson mengatakan, pengharapan hampir dapat menyembuhkan semua penyakit. Kemudian Dr. Harold Walsh mengatakan, pengharapan itu seperti iman. Walaupun bukan kepercayaan, tetapi telah terbukti oleh percobaan ilmiah menggunakan kontrol secara teliti. Pengharapan itu seperti iman.
Ketika saya baca kalimat dari Dr. Harold Wald ini, saya teringat 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saudaraku, sungguh luar biasa. Ternyata Alkitab masih memberikan pengharapan kepada kita. Dan pada malam ini, di malam pertama KKR kita, saya diberikan judul Firman Pengharapan di tengah COVID-19. Rupanya, di saat dunia sedang mencari solusi untuk menemukan satu kekuatan, satu pengharapan, sebagai orang percaya, kita memiliki firman Allah yang dapat memberikan pengharapan kepada kita. Dapatkah kita memiliki pengharapan dalam dunia yang berdosa ini? Dapatkah kita memiliki pengharapan di tengah pandemi COVID-19 ini? Jawabannya adalah ada pengharapan. Ada pengharapan bagi mereka yang menyandarkan hidupnya kepada firman Allah. Itulah sebabnya Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman Allah yang menjadi pegangan kita dan memberikan harapan untuk menjalani hidup ini dan meraih masa depan adalah firman Allah yang satu, hidup. Bukan firman yang mati. Firman Allah yang hidup. Kalau hidup itu berarti berkuasa seperti Allah. Karena firman itu adalah Allah. Dia hidup, dia kuat, dan dia memiliki kemampuan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Untuk apa? Dikatakan, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa pertimbangan saudara saat ini? Apa masalah pikiran saudara saat ini? Apakah saudara tidak mempunyai harapan masa depan? Apakah saudara seperti orang yang berjalan tanpa tujuan saat ini? Firman Tuhan dapat membedakan pertimbangan yang penuh pengharapan dengan pertimbangan yang tidak berpengharapan. Inilah kekuatan firman Tuhan itu. Selanjutnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14, kembali firman Tuhan berbunyi, aku menulis kepadamu, hai anak-anak, kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kekuatan firman Allah itu tidak terbatas kepada satu kelompok gender ataupun satu kelompok tingkatan manusia. Kepada anak-anak yang saat ini tidak bisa bersekolah dan tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Mungkin Anda mengalami stres di rumah. Ya, sekolah dari rumah sampai bulan Desember. Ada firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepadamu. Kepada bapak-bapak, ada banyak masalah yang timbul setelah kita berada sekitar 4 bulan dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Ada bapak-bapak yang barangkali kehilangan pekerjaan. Ada bapak-bapak yang tadinya menjadi tulang punggung keluarga sekarang kehilangan sumber pendapatan. Atau pendapatannya dikurangi. Atau ada yang mengalami masalah-masalah di dalam rumah tangga. Suami istri, ada nasihat datang kepada kita melalui firman Allah. Oleh karena firman Allah itu ada di dalam kita. Dan kita berada di dalam firman Allah. Kepada orang-orang muda yang berkuliah, yang bekerja, dan yang saat ini sedang mengalami masalah dengan mencari teman hidup dan sebagainya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Saudara tidak bisa bertemu lagi pacar. Tidak bisa mencari teman hidup lagi. Ada pengharapan di dalam firman Allah.
Dikatakan itu karena kamu kuat dalam firman Allah, dia di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ditimbulkan oleh setan yang disebut si jahat itu, untuk menghilangkan atau mematahkan semangat pengharapan kita kepada firman Allah atau kepada Allah itu sendiri. Alkitab adalah buku ajaib. Buku ajaib yang berisi tentang firman Tuhan, yang berisi firman Tuhan dan memiliki keunikan. Inilah Alkitab itu. Inilah firman Allah itu yang memiliki kuasa untuk kita menggantungkan harapan kita kepadanya. Alkitab ini begitu unik. Di dalam sebuah kitab ini, yang disebut kitab suci ini, terdapat 66 buku atau 66 buku dalam kitab ini. Kemudian terbagi atas dua bagian, yaitu 39 buku pertama. Ini bercerita tentang kejadian sebelum Kristus lahir di dunia ini. Kemudian 27 buku bercerita tentang keadaan setelah Kristus lahir di dunia ini. Inilah keunikan. Kemudian keunikan Alkitab berikut adalah kita dapat lihat Alkitab ini ditulis dalam jangka waktu 1.500 tahun lamanya. Mulai dari tahun 1445 sebelum Kristus dan berakhir di abad pertama, akhir abad pertama pada saat Yohanes Kekasih menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Ditulis dalam jangka waktu yang cukup lama, 1.500 tahun lamanya. Kemudian keunikan daripada Alkitab ini adalah terdiri atas buku. Ada 36 buku. Kemudian pasal. Kita dapat baca di dalam perjanjian baru, perjanjian lama ada 929 pasal. Perjanjian baru 260 pasal. Dan jumlahnya ada 1.189 pasal dalam seluruh kitab suci ini. Dan Alkitab ini terdiri atas 31.173 ayat. Dari perjanjian lama ada 23.214 ayat. Dan dari perjanjian baru 7.959 ayat. Sungguh luar biasa keunikan yang dimiliki oleh Alkitab. Keunikan lain yang dapat kita lihat dari Alkitab ini adalah Alkitab diterjemahkan ke dalam 1.928 bahasa. Dan sudah lebih dari 5 juta Alkitab telah disebarkan ke seluruh dunia. Dan lebih dari 50 juta Alkitab dicetak setiap tahunnya. Sekarang sungguh luar biasa Alkitab ini. Lain daripada buku-buku atau kitab-kitab lain yang dimiliki oleh denominasi ataupun agama-agama lain. Keunikan dalam penulisan, ada 40 orang lebih yang menulis kitab suci ini. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Di sana ada petani, di sana ada pengkhotbah, di sana ada gembala, negarawan atau raja, ada dokter, ada petinggi negara, dan juga ada nelayan yang menulis Alkitab ini. Sungguh luar biasa. Mengapa ditulis dengan begitu ragam keunikan oleh sekian banyak penulis dalam jangka waktu yang cukup panjang, tetapi Alkitab memiliki keharmonisan yang sempurna. Kenapa? Karena dikasih dalam Tuhan. Alkitab memberikan penjelasan terhadap dirinya sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Alkitab ini rupanya ditulis oleh banyak orang, tetapi yang mengilhaminya adalah Allah sendiri. Allah mengilhami pemikiran para penulis untuk mereka dapat menulis kata-kata di dalam Alkitab itu disesuaikan dengan standar tahap pola pikir mereka. Kata-kata itu disesuaikan dengan keadaan bahasa dan budaya pada saat itu. Namun tidak ada satu pun dari ayat-ayat Alkitab ini bertentangan satu dengan yang lain. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, tak lupa saya juga mau menyapa para tamu-tamu yang saat ini hadir di setiap titik yang sudah diatur oleh jemaat-jemaat panitia di jemaat-jemaat yang ada di wilayah 12 ini. Bahwa dikatakan bahwa Alkitab ini bila mana kita tetap pegang teguh, maka kita akan tetap pada pengharapan kita, ya. Ketentuan dan penghiburan dari kitab suci akan menjadi bahagian kita. Inilah luar biasanya Alkitab itu bagi kita sebagai umat percaya. Alkitab tidak hanya berisi firman pengharapan, tetapi juga berisi pelajaran bagi kita tentang hal-hal yang penting, yang ilmu pengetahuan dunia tidak dapat ungkapkan dengan jujur dan dipercaya. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari beberapa dari antara hal-hal yang boleh memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa sesungguhnya Alkitab itu benar merupakan firman yang datangnya dari Allah. Yang pertama yang Alkitab dapat berikan kepada kita menjadi satu pelajaran adalah tentang penciptaan. Banyak orang bertanya, siapa yang menciptakan segala sesuatu ini? Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jelas Alkitab memberikan satu pengertian dan kepastian kepada kita bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah yang menjadikan langit bumi serta segala isinya. Satu penjelasan Alkitab yang begitu luar biasa. Kemudian apa hasil ciptaan daripada Allah itu? Dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, sungguh amat baik. Apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang dijadikan oleh Allah itu sungguh amat baik. Apa yang Allah ciptakan sungguh amat baik. Berapa lama segala sesuatu diciptakan? Alkitab menjelaskan kepada kita. Di dalam Kejadian 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Sampai di situ. Langit dan bumi ini dijadikan selama 6 hari. 6 hari saja langit dan bumi ini sudah jadi. Dan ini ditegaskan di dalam keterangan selanjutnya. Apa yang Allah lakukan di hari terakhir penciptaan itu.
Apakah hari terakhir itu hari ke-100, hari ke-200, atau hari ke berjuta-juta hari kemudian? Tidak. Kita mengatakan bahwa hari terakhir dari 6 hari penciptaan itu adalah hari ke-7, hari Sabat. Kejadian 2 ayat 1 dan sampai 3 mengatakan, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, ia berhenti. Ia berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Allah bekerja, mengerjakan tentang proses penciptaan itu hanya dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7, ia berhenti dari pekerjaannya dan memberkati hari itu. Sungguh luar biasa. Alkitab memberikan penjelasan bahwa langit, bumi, serta segala isinya ini di dalam kuasa Allah hanya dijadikan dalam waktu 6 hari, dan hari ke-7 Allah berhenti dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Dan kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 8 dikatakan, dan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ke-7 itu Alkitab menyuruh kita untuk mengingatnya. Alkitab memberikan informasi yang sungguh jelas. Dan bahkan kita oleh seorang wanita yang diinspirasi oleh Allah dalam bukunya yang berjudul Testimonies of the Church, jilid 8 halaman 258. Dikatakan, para pemikir besar jika tidak dibimbing oleh firman Allah akan menjadi bingung dalam upaya mereka untuk menyelidiki hubungan antara wahyu penciptaan dan pekerjaannya berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Dan karena hal itu tidak dapat dijelaskan dengan hukum alam. Para pemikir besar, para ilmuwan yang coba untuk mencari, mendalami bagaimana segala sesuatu ini terjadi, dikatakan bahwa mereka tidak dapat menjangkau, ya, dengan pikiran mereka tidak dapat menjangkau, mereka tidak dapat memahami, karena hal itu, ya, tidak dapat dijelaskan dengan hukum alam. Saudaraku yang kasih, Alkitab membungkamkan teori evolusi. Teori evolusi memberikan gambaran atau memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu ini terjadi berjuta-juta tahun lamanya. Bahkan manusia ini ada saat ini melalui satu proses dari kera, kemudian terus berkembang menjadi orang hutan. Tadinya berjalan dengan 4 kaki, sekarang berjalan dengan 2 kaki, dan kaki yang depan berubah menjadi tangan. Teori ini dibungkamkan oleh Alkitab. Dengan demikian, firman Allah dapat dipercaya. Pelajaran yang kedua adalah tentang sejarah. Apakah ada campur tangan Tuhan dalam perjalanan sejarah umat Allah yang Alkitab katakan? Di dalam Keluaran 20 ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu yang telah menghantarkan kamu keluar dari negeri Mesir, dari dalam tempat perhambaan itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu. Dari Mesir, tempat kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat tentang sejarah perjalanan umat Allah, bahwa Allah mempunyai satu umat yang sangat dikasihinya, dan dia telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Kemudian
Hal yang sama diulang kembali dalam Imamat dalam Ulangan 5 ayat yang ke-6. Dan sejarah itu berjalan dan terulang kembali pada zaman Yesus. Sejarah berlanjut kepada zaman Yesus. Alkitab mencatat kelahiran Yesus, bahkan kematiannya di kayu salib. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-57 menceritakan tentang bagaimana Yesus menghadap mahkamah pengadilan saat malam sebelum ia disalibkan. Dikatakan sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Apa yang dicatat di dalam Matius pasal 6 ayat 57 ini? Ditemukan pada tahun 1990 sebuah makam keluarga yang terdiri dari 12 peti tulang belulang. Koin tembaga tembikar dari makam tersebut berasal dari sekitar pertengahan abad pertama Masehi. Dan ada tulisan di dalam salah satu dari peti itu, Yusuf putra Kayafas. Dan banyak ahli yang percaya bahwa itu adalah makam dari peti tulang belulang Kayafas imam besar yang terlibat di dalam pengadilan agama untuk menyalibkan Yesus, dikatakan. Kematian Yesus dikuatkan oleh sejarah dan arkeologi. Sungguh luar biasa. Alkitab ini berisi sejarah untuk boleh menjadi pelajaran bagi kita. Dan sejarah Alkitab ini akan terulang bagi saudara dan saya. Apakah Allah mempunyai rencana besar untuk memiliki umat pilihan di akhir zaman ini? Mari kita lihat Alkitab menjawabnya. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Suatu panggilan sebagaimana Allah memanggil bangsa Israel untuk keluar dari Mesir akan terjadi di zaman kita saat ini. Di saat dunia mengalami berbagai macam persoalan, bencana alam, kelaparan, wabah, penyakit di mana-mana, kejahatan semakin bertambah, orang semakin mementingkan diri, tidak ada kasih di antara satu sama lain lagi. Datang panggilan kepada saudara dan saya, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Wahyu, kenapa kita harus dipanggil keluar? Oleh karena inilah rencana Tuhan yang paling luar biasa bagi kita semua. Alkitab memberikan penjelasan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5 dikatakan, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudaraku, Allah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke sebuah tanah perjanjian, tanah yang dikenal dengan berlimpah susu dan madu, yaitu Kanaan dunia. Dan di akhir zaman ini Allah juga memanggil saudara dan saya untuk keluar. Melalui firman Tuhan ini kita tahu bahwa Allah rindu untuk memiliki satu umat untuk mewarisi kerajaan surga. Tempat yang ia sudah jadikan itu satu tempat yang baru bagi kita. Di dalam Wahyu pasal 21 ini dijelaskan bahwa langit dan bumi yang lama ini sudah berlalu. Maka dunia ini telah diciptakan baru. Maka umat-umat Tuhan yang dipanggil keluar dari dunia ini, bila mana tiba di tempat yang baru ini, maka dikatakan di sana tidak akan ada sakit penyakit, wabah COVID-19 tidak ada di sana lagi. Inilah pengharapan besar bagi orang-orang percaya. Ketika wabah COVID-19 ini melanda dunia, banyak di antara orang-orang yang kita kasihi sakit dan bahkan ada yang mendahului kita. Ada duka cita, ada kematian. Tetapi di dunia yang baru, Alkitab katakan bahwa tidak akan ada duka cita lagi. Tidak akan ada air mata lagi. Tidak akan ada perpisahan lagi. Oh, sungguh Alkitab memberikan pengharapan bagi kita semua. Kemudian mari kita lihat
Pelajaran yang berikut adalah pelajaran tentang kesehatan. Alkitab begitu peduli terhadap kehidupan kita sehari-hari, terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Alkitab rindu agar supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan, hidup dengan tubuh yang sehat, dan hidup kekal di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Allah sangat peduli. Allah sangat peduli terhadap udara yang kita hirup. Itulah sebabnya di dalam Ulangan 23 ayat 12 dan 13 dikatakan, di luar perkemahan itu harus ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu skop kecil yang apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbun kotoranmu. Tuhan peduli dengan udara segar. Saudara, udara adalah kebutuhan manusia yang sangat penting. Coba saudara berhenti bernapas 2 menit, 1 menit, 2 menit saja. Tetapi dunia ini telah dirusak. Udara di mana kita hirup telah tercemar oleh berbagai macam jenis penyakit. Tetapi Tuhan masih peduli. Alkitab mengatakan Tuhan sangat peduli untuk kesehatan kita dari udara yang kita hirup. Apalagi yang Tuhan peduli. Apakah Tuhan juga peduli terhadap hal moral? 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Saudara, kalau saudara dengar sekarang ini, setiap sore bila mana saudara mengikuti perkembangan tentang wabah COVID-19, bertambah 1.600 orang. Wah, banyak orang sudah gemetar. Saya sendiri ketakutan. 1.800 orang. 1.500 orang. Menakutkan sekali, saudara. Yang mati sekian hari ini. Tetapi saudaraku, oleh perbuatan moral, firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita bahwa pernah terjadi dalam satu hari 23.000 orang tewas oleh karena pelanggaran moral. Pelanggaran moral adalah salah satu cara mencegah penyakit AIDS yang sangat menakutkan selain COVID-19. Apakah Allah juga peduli terhadap makanan kita? Ya, Alkitab mengatakan. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-29, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Tuhan sangat peduli tentang makanan saudara dan saya. Kita dengar bahwa berita mengatakan bahwa ketika pandemi COVID-19 ini muncul pertama di Wuhan, di negeri Cina, adalah diakibatkan oleh karena orang mengkonsumsi orang Manado bilang paniki, ya, kelelawar. Orang mengkonsumsi paniki, orang mengkonsumsi kelelawar yang jelas-jelas Alkitab melarangnya itu karena itu bukan makanan manusia. Allah sangat peduli. Pada saat dia menjadikan manusia ini, dia memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan kesehatan manusia. Tidak akan ada wabah AIDS maupun pandemi COVID-19 di dunia ini jika hukum Tuhan tentang lingkungan sehat, tentang moralitas, dan makanan yang dianjurkan oleh firman Allah dipatuhi. Mari kita lihat di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26, firman Tuhan berbunyi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Saudara kekasih, di tengah wabah
pandemi COVID-19 ini, perlu kita introspeksi diri. Perlu dunia ini disadarkan. Kenapa semua ini terjadi? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa oleh karena pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah yang ditulis di dalam Alkitab ini. Dan apabila ini terus dilanda, maka akan muncul penyakit-penyakit mengerikan yang lainnya. Dan umat Tuhan harus pastikan di dalam diri Anda bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang nyaman bagi kita. Karena Tuhan telah menyediakan tempat yang baru, dunia baru untuk kita tinggal di sana. Tidak akan ada wabah penyakit seperti ini lagi. Mari kita tiba kepada pelajaran yang keempat dari Alkitab ini, yaitu pelajaran tentang kasih Allah. Kasih Allah yang sangat luar biasa. Kasih Allah yang menakjubkan. Apa yang Alkitab katakan tentang kasih Allah ini? Dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi Anda. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudaraku, kasih Allah yang begitu besar itu melebihi segala sesuatu. Bahkan untuk mempertahankan anaknya yang tunggal pun Tuhan tidak lakukan. Karena dia sangat mengasihi Anda dan saya. Alkitab yang mengatakan, ya, saya punya anak 3. Kalau saja saat ini ada yang mengatakan korbankan 1, saya berpikir masih ada 2. Tetapi bagaimana dengan saudara yang cuma punya anak tunggal? Apakah saudara bersedia ketika ada orang yang datang dan mengatakan, berikan anakmu untuk dikorbankan? Saya percaya atau saya yakin saudara akan banyak beralasan, memberi alasan agar supaya permintaan itu tidak dikabulkan. Tetapi Allah tidak demikian. Karena begitu besar kasihnya, anaknya yang tunggal itu dia berikan untuk mati bagi kita. Apakah bukti Allah mengasihi kita? Ya, dia menciptakan kita. Karena Kejadian 1:6 katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Burung-burung, hewan, ikan di laut. Manusia diciptakan gambar dan rupa Allah. Karena Allah begitu mengasihi kita. Senang sekali kalau anak kita itu mirip dengan kita. Wah, itu berarti anak itu benar-benar ya dari darah daging kita, mirip dengan kita. Kita sangat mengasihi dia. Kejadian 2:7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini perbedaan yang kedua antara makhluk ciptaan yang lain dengan manusia. Kepada hewan, Tuhan tidak menghembuskan nafas melalui hidung. Tapi kepada manusia, dia hembuskan nafas melalui hidung. Terjadi kontak fisik. Ini bukan zaman corona. Ya, ini bukan zaman saat pandemi COVID-19. Saat penciptaan ini belum ada penyakit seperti ini. Allah mencium hidung manusia. Saudara, beda dengan binatang. Allah tidak mencium hidung binatang untuk memberi nafas kepada mereka. Hanya Allah berfirman. Tetapi begitu besar kasih Allah itu, sehingga terjadi kontak fisik. Ya, terjadi ciuman. Ciuman yang selama ini dilakukan oleh manusia sebagai bukti cinta kasih kepada pasangannya, ataupun kepada anaknya, atau kepada orang tua. Itu Allah lakukan di antara Allah dengan manusia. Ada satu hubungan kasih yang begitu dalam dan begitu luar biasa. Alkitab yang mengatakan semuanya itu. Dan itu memberikan satu kepastian bagi kita bahwa kita masih memiliki pengharapan. Allah begitu mengasihi kita. Dia juga menebus kita. Jadi Kejadian 3:15. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah sangat sedih. Oleh karena sumber objek kasih sayangnya telah berpaling ke lain hati. Tetapi Allah tidak putus asa. Allah memberikan satu cara bagaimana untuk
mengembalikan manusia itu ke dalam petanya, gambarnya sekarang itu. Kejadian 3:15 dikatakan, aku akan mengadakan perutusan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata keturunannya akan meremukkan kepalamu, itu adalah janji juru selamat, janji Yesus Kristus yang akan datang mengalahkan iblis di atas kayu salib. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8, dan semua yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Dia yang telah datang dan telah mengalahkan iblis di kayu salib itu menjadi objek penyembah kita. Siapa dia itu? Dia adalah anak domba yang telah disembelih. Inilah kasih Allah itu, sehingga dia telah menciptakan kita. Dia manusia dan ikut. Dia akan datang menyembuh kita. Sungguh luar biasa. Ini pengharapan yang kita semua nanti-nantikan. Yohanes pasal 14 ayat 13 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara yang kasih, saat ini dunia bukan tempat kita yang paling aman. Dunia sudah tidak nyaman lagi kita berlama-lama di sini. Tetapi kita masih memiliki satu pengharapan. Dan itu Alkitab menjamin bahwa Dia yang hidup yang mengatakannya. Dia telah menyediakan satu tempat bagi kita untuk kita berada bersama-sama dengan Dia di sana. Kewarganegaraan kita ini bukan di dunia ini, tapi kewarganegaraan kita ada di dalam kerajaan surga. Ini adalah pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita berdoa agar supaya kita kuat di dalam menghadapi situasi ini. Dan kita berdoa agar supaya jangan sampai ada yang mundur dari iman. Kita harus tetap berpengharapan. Karena pengharapan itu memampukan kita untuk melewati keadaan sulit bagaimanapun. Pelajaran terakhir yang dapat kita pelajari dari Alkitab atau firman Allah ini, yaitu pelajaran tentang nubuatan atau nubuatan tentang Mesias. Ya. Nubuatan tentang Yesus dan penggenapannya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang bicara atas nama Allah. Sebab tidak ada satupun nubuatan yang muncul dari keinginan manusia. Sebaliknya dari orang-orang berbicara atas nama Allah, ya, berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Adapun nubuatan Alkitab tentang Yesus, apakah digenapi? Ternyata firman Allah ini dapat dipercaya. Ternyata firman Allah ini dapat dijadikan menjadi landasan pengharapan kita. Karena apa yang dinubuatkan oleh firman Allah ini tentang Yesus, dimulai dari kelahirannya, digenapi. Janji kelahiran Yesus di dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua, digenapi di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama. Di Bethlehem, Yesus dilahirkan. Walaupun dia dilahirkan di kandang. Tetapi ajaibnya kelahiran di kandang itu menggenapi nubuatan Nabi Mika. Dia lahir dari seorang perawan sebagaimana yang Nabi Yesaya katakan. Dan memang benar, di Matius dia lahir dari seorang wanita yang belum mengenal laki-laki. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20 mengatakan. Kalau kita mempelajari terus sampai ke bawah, bahkan sampai ke kebangkitannya, dia dibangkitkan setelah 3 hari kemudian. Di dalam Hosea pasal 6 ayat yang kedua, digenapi di dalam Kisah pasal 10 ayat 38 sampai 40. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memiliki kepastian. Karena apa yang dinubuatkannya digenapi. Itu berarti bahwa apa yang Alkitab janjikan, apa yang Alkitab katakan, dan menjadi pengharapan bagi kita sampai hari ini, kelak akan digenapi.
Alkitab menjanjikan kedamaian kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, akan memperoleh kebahagiaan itu di dalam kerajaan surga. Adakah yang bisa dipercaya? Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah wabah COVID-19, di tengah bencana alam yang baru saja terjadi di Sulawesi, di Palu, kemudian banjir bandang yang baru terjadi di Palu, banjir bandang yang baru terjadi di Sorong. Adakah yang masih dapat dipercaya? Adakah yang masih memberikan harapan sementara kita hidup di atas dunia ini? Jawabannya, ada yang masih dapat saudara dan saya percaya, yaitu Alkitab ini. Alkitab yang berisi firman Allah ini. Alkitab yang lain daripada buku-buku yang lain. Alkitab yang kita percaya berbeda dengan Alkitab dipercayai oleh agama-agama yang lain. Karena Alkitab ini adalah firman yang hidup, firman yang memiliki kuasa dan kekuatan. Roma pasal 1 ayat 2 mengatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Alkitab ini disebut kitab suci. Bukan sembarangan kitab, tetapi ini adalah kitab suci yang memberikan kehidupan kita bagi mereka yang mau mempelajari, mau menerimanya sebagai terang di dalam perjalanan kehidupan. Sebab Alkitab ini tidak sama dengan buku-buku lain dikatakan. Buku-buku lain ada yang berisi dongeng-dongeng, isapan jempol manusia. Tetapi Alkitab ini adalah benar-benar firman Allah. Itu sebabnya ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudaraku, Rasul Paulus benar-benar menegaskan, menekankan tentang Alkitab ini adalah sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Apakah yang diperlukan ketika kita mempelajari Alkitab? Yang pertama adalah tentu kita sangat memerlukan tuntunan Roh Kudus. Inilah bedanya membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab dibanding dengan membaca dan mempelajari buku-buku pelajaran yang lain. Buku-buku bacaan biasa yang lain. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku, tuntunan Roh Kudus sangat diperlukan ketika kita mempelajari Alkitab. Karena apabila Roh Kudus yang memimpin kita, menuntun kita, maka kita akan dituntun kepada seluruh kebenaran firman Allah ini. Inilah kebenaran firman Allah itu. Dan kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita ke dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Kita hanya dapat memahami, mengerti, dan bahkan meyakini akan setiap firman ini melalui tuntunan. Kemudian yang kedua, yang kita perlukan saat kita mempelajari Alkitab ini adalah dengan iman. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, setiap kali saudara mau memegang Alkitab ini dan membacanya, saudara harus yakin bahwa segala tulisan yang ada di dalam firman ini adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, ya. Jadi iman diperlukan. Jangan hanya terima setengah-setengah, tetapi seluruh firman ini, ya, iman kita harus percaya bahwa inilah kebenaran Allah itu. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Roh Kudus dan iman adalah dua unsur kekuatan saat saudara dan saya
mempelajari Alkitab. Apakah yang kita dapatkan saat kita membaca Alkitab? Wahyu 1 ayat 13 berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku, Anda ingin berbahagia? Jangan pergi ke mall. Anda ingin berbahagia? Jangan lari ke HP saudara setiap hari. Banyak orang saat ini untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan kejenuhan, tidak tahu mau bikin apa di rumah karena COVID dan harus work from home. Waktu luang itu lari ke HP, lari ke laptop, lari ke YouTube, nonton film, buat ini, buat itu. Ya, tetapi Alkitab katakan, kalau Anda mau berbahagia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, berbahagia mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan. Berbahagia saudara yang mendengarkan ayat-ayat Alkitab yang saudara baca sendiri itu. Dengar, baca dan dengar. Kemudian katanya, turuti yang saudara baca itu. Apa yang tertulis itu? Turuti semua. Maka itu akan berbahagia. Berbahagia itu mudah sekali. Berbahagia itu tidak sulit. Kalau ada Alkitab di tangan saudara, itulah rahasia kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Inilah kebahagiaan abadi di tengah COVID-19. Apakah saudara ingin tetap bahagia dan berpengharapan di tengah COVID-19 ini untuk tiba di tujuan kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan itu? Saya kira saudara sama dengan saya. Kita harus katakan bahwa ya Tuhan, saya ingin tetap berbahagia. Saya ingin untuk tetap berpengharapan. Apapun keadaan saat ini yang sedang melanda dunia ini, saya mau hidup bahagia karena janji hidup kekal akan menjadi. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, saudara mau ingin bahagia? Jadikan firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Firman Tuhan itu dikatakan bahwa Alkitab ini adalah GPS-nya Allah. GPS-nya Allah yang dapat menuntun Anda untuk meraih harapan besar dalam hidup ini. Kalau Anda pernah mengadakan satu perjalanan jauh, seperti kami pernah mengadakan perjalanan jauh dari Jakarta ke Lombok dengan membawa mobil. Dan pada saat itu kami berangkat setelah hari Lebaran dan kami membeli peta perjalanan di lampu merah. Lalu kami rombongan ada 3 mobil berangkat menuju ke Lombok melalui jalur selatan. Saya baru pertama kali mengadakan perjalanan ya Trans Jawa sampai ke Lombok. Dan pada waktu kami memegang peta itu sangat menolong kami. Karena ketika saya membawa kendaraan dan saya mulai nyasar, saya katakan kepada istri saya, lihat petanya, kota apa di depan kita? Kita sekarang ada di kota mana? Dan kita sedang mengarah ke kota mana? Lalu dari kota itu terus kemana? Apakah tembus Semarang? Apakah dari sini kita bisa tembus Surabaya? Oh saudara, akhirnya kami tiba di Surabaya. Kami menyeberang dan kami tiba di Lombok, bisa berlibur bersama keluarga. Sungguh luar biasa. Kitab suci adalah peta Allah, GPS-nya Allah yang dapat menuntun kita untuk meraih harapan besar di dalam kehidupan kita. Harapan besar yang Tuhan mau janjikan, yang Tuhan sudah janjikan. Dan Alkitab ini telah mencatatnya, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih, terimalah firman ini sebagai penuntun saudara. Dia akan menuntun langkah saudara untuk memperoleh surga kekal yang Tuhan sudah sediakan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, ya Allah kami.
Oleh karena pada malam hari ini, kami telah mempelajari firman. Kami telah diingatkan kembali bahwa sesungguhnya memiliki kebahagiaan kekal, memiliki pengharapan untuk memperoleh kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami itu adalah sangat mudah. Yaitu apabila kami membaca, mendengar, dan menuruti firman Allah ini, Alkitab yang Tuhan sudah ilhamkan kepada para nabi, para penulis, untuk menjadi terang bagi kaki kami, untuk menjadi pelita pada jalan kami. Bila mana kami menurutinya, maka pengharapan akan kepastian keselamatan itu dapat menjadi bahagian kami. Tuhan, biarlah Engkau memeteraikan firman di hati kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada semua umat-umat Tuhan yang ada di wilayah 12 ini. Tamu-tamu kami yang hadir mengikuti KKR ini di titik-titik yang sudah diatur, agar supaya biarlah pulang dari tempat mereka masing-masing, mereka dapat pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan, dengan memiliki suatu pengharapan di dalam Kristus, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Segala sesuatu yang kami alami adalah oleh karena akibat dosa, tetapi pengharapan kami akan menjadi kenyataan oleh karena keselamatan yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan bagi kami. Tuhan memberkati kebangunan rohani ini untuk malam-malam selanjutnya. Agar dengan demikian kami boleh dipersiapkan kembali untuk mengambil waktu besok malam. Kami yang hadir ini akan hadir kembali, dan kami boleh mengajak sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, untuk mengikuti KKR ini sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan yang Engkau berikan ini. Biarlah firman ini menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami ini selama kami hidup di dunia ini. Dengar dan jawab doa kami ini. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.